Raja Pedang, Jilid 18 episode 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tan Hok tersenyum pahit. Sebetulnya itu hanyalah nama yang dipilihnya sendiri, bagiku dia lebih patut disebut iblis betina daripada bidadari. Tidak bisa dibantah bahwa dia memang cantik jelita. Kim Tao Tianli adalah murid tunggal dari Hek Hua Kui Bo yang terkenal jahat dan kejam. Ah, kau sudah mendengar namanya? Sudah, jawab Beng San yang tentu saja sudah mengenal baik nenek itu. Jangan kau kira bahwa Kim Tao Tianli biarpun wanita tak berdaya terhadap Pek Lian Pai. Dia licik dan selain banyak pula anggota NGO Lian Kau, juga di setiap tempat dia dibantu oleh para pembesar karena ia memiliki tanda kekuasaan dari kaisar sendiri. Sepak terjangnya amat licin dan curang. Baru-baru ini dia berusaha keras untuk merusak nama baik Pek Lian Pai dengan perbuatan-perbuatan jahat yang sengaja ia lakukan sambil meninggalkan tanda-tanda Pek Lian Pai. Tentu saja maksud perbuatannya ini adalah untuk merusak nama Pek Lian Pai, untuk menjauhkan Pek Lian Pai dari rakyat dan malah ia sengaja hendak mengadu domba Pek Lian Pai dengan partai-partai besar lain. Pendeknya, segala usaha tak tahu malu ia jalankan untuk melemahkan perjuangan menentang pemerintah Mongol. Malah aku sudah mendapat keterangan dari para penyelidik Pek Lian Pai bahwa dia sudah berhasil dalam usahanya mengacau perhubungan baik antara Kunlun Pai dan Hoa San Pai. Beng San kaget, lah sudah mendengar tentang partai-partai besar di dunia persilatan dari Lo Tong Sou Li, malah sekarang pun dia membawa surat Lo Tong Sou Li untuk ketua Hoa San Pai, kenapa pula dia mengganggu Hoa San Pai, dan Kunlun Pai. Sekarang ini di seluruh negeri, para orang gagah bangkit semangatnya untuk melawan penjajah dan banyak yang menggabungkan diri dengan Pek Lian Pai. Untuk mencegah inilah maka Kim Tao Tianli merusak hubungan antara partai-partai besar agar bertengkar sendiri, terutama sekali agar mereka memusuhi Pek Lian Pai. Sayang sekali, seorang pendekar muda dari Kunlun Pai telah kena dipikat olehnya, dijatuhkan oleh kecantikannya. Tan Hok yang sudah mendengar dari para penyelidik Pek Lian Pai, bahkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa penolongnya, yaitu Kui Xin, terpikat oleh kecantikan Kim Tao Tianli, lalu menceritakan apa yang dia ketahui. Betapa Kim Tao Tianli dengan bantuan orang-orangnya menyamar sebagai orang-orang Pek Lian Pai dan melakukan pelbagai kejahatan, di antaranya membunuh Liem Tak ayah Liem Xian Hua tunangan Kui Xin. Tentu saja maksudnya untuk mengadu domba antara Hoa San Pai dan Kunlun Pai, ia menutup ceritanya, malah bukan itu saja maksudnya. Ia hendak mengadu dombakan kedua partai besar itu dengan Pek Lian Pai, dan pernah dia melakukan penyerangan kepada dua saudara, Gun, murid-murid Kunlun Pai dengan menyamar sebagai orang-orang Pek Lian Pai. Beng San tertarik sekali. Alangkah kejam dan jahatnya wanita itu. Karena itulah aku dan teman-teman selalu memasang mata mencarinya. Awas dia kalau terjatuh ke dalam tangan Pek Lian Pai. Karena berjalan sambil bercakap-cakap, tak terasa lagi mereka sudah sampai di lereng Hoa San. Tan Hok lalu menyuruh anak itu melanjutkan perjalanannya. Kau terus mengikuti jalan kecil ini dan di dekat puncak sana itulah bangunan dari Hoa San Pai. Mulai dari sini tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Aku harus kembali kepada teman-temanku. Adik Beng San, selamat berpisah dan mudah-mudahan kelak kita akan bertemu kembali. Beng San memberi hormat. Tante Wako, siapa tahu kelak aku pun akan dapat membantumu. Mereka berpisah dan dengan cerita-cerita Tan Hok masih terbayang dalam benaknya, Beng San mendaki puncak Hoa San. Akan tetapi segera bayangan ini lenyap ketika dia melihat pemandangan alam yang amat indah dari puncak Hoa San itu. Hawa udara pun amat segarnya, lah menghirup hawa sebanyaknya dan merasa bahwa dia akan betah tinggal di daerah ini. Asteris. Sudah amat lama kita meninggalkan Kua Hong, gadis cilik putera tunggal Kua Tin Siong, bocah mungil yang lincah gembira itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kua Hong diantar oleh Koai Atong menuju ke Hoa San Pai menyusul ayahnya. Koai Atong biarpun usianya sudah sebaya dengan Kua Tin Siong, kurang lebih 40 tahun, namun orang ini memang tidak normal jiwanya dan wataknya kadang-kadang atau sering kali seperti seorang kanak-kanak sebaya Kua Hong. Oleh karena wataknya inilah maka Kua Hong merasa senang sekali melakukan perjalanan bersama seorang teman yang cocok dan baik lagi lucu. Di samping ini, juga kelihayan Koai Atong merupakan jaminan bagi keselamatannya.
Seperti juga di partai-partai persilatan besar seperti Kunlun Pai, Gobi Pai, Xiao Lin Pai dan lain-lain, juga di puncak Hoa San ini Hoa San Pai merupakan pusat yang ditempati oleh banyak anak murid Hoa San Pai. Mereka ini adalah tosu-tosu yang selain mempelajari ilmu silat sekedarnya, terutama sekali mempelajari ilmu kebatinan yang diturunkan oleh Nabi Loku. Di bawah bimbingan Lian Butojin ketua Hoa San Pai, para tosu ini rata-rata memiliki kesabaran besar dan dapat menjaga nama baik Hoa San Pai sebagai orang-orang beribadat. Kedatangan Kua Hong menggirangkan para tosu yang menjaga di luar. Mereka ini tentu saja mengenal baik puteri tunggal Kua Tin Siong yang seringkali mengajak anaknya mengunjungi Hoa San. Akan tetapi para tosu ini pun terheran-heran melihat orang yang datang bersama Kua Hong, seorang laki-laki tinggi besar berusia 40 tahun akan tetapi cengar-cengir dan ikut berlari-larian di samping Kua Hong seorang anak kecil. Supek Ua guru, sekalian. Aku datang menyusul ayah. Di mana ayah dan bibi guru? Datang-datang Kua Hong berteriak-teriak kepada para tosu itu. 3 orang tua menghampiri Kua Hong sambil tersenyum, ayahmu dan bibi gurumu tidak berada di sini, belum kembali. Kau baik segera pergi menghadap kakek gurumu, Hong Hong. Para tosu itu biasa memanggil Kua Hong dengan sebutan Hong Hong dan mereka amat menyayang bocah yang mungil dan selalu gembira ini. Memang, di antara para cucu murid Lian Butojin, hanya Kua Hong yang paling sering berdiam di puncak itu karena ia amat dimanja ayahnya dan seringkali ikut pergi mengembara dengan ayahnya. Sambil berlari dan tertawa-tawa Kua Hong hendak memasuki bangunan besar yang berbentuk kelenteng untuk menghadap sukongnya kakek gurunya. Enci Hong, jangan tinggalkan aku. Aku ikut. Koai Atong juga lari mengejar. Hong Hong, kenapa kau bawa-bawa orang tolol ini? Orang gila, jangan kurang ajar kau. Tidak boleh masuk. 3 orang tosu itu tentu saja hendak melarang Koai Atong yang seenaknya saja hendak memasuki kelenteng itu. Mereka melangkah maju menghadang dan membentangkan kedua lengan menghalanginya. Aku mau ikut Enci Hong, melihat-lihat kelenteng. Koai Atong membantah dan lari terus. 3 orang tosu itu menggerakkan tangan untuk memegangnya. Koai Atong bergerak aneh dan, tahu-tahu dia telah dapat menyelinap masuk, lolos dari tangkapan 3 orang tosu itu. Tentu saja 3 orang tosu ini saling pandang dengan mulut melongo. Mereka tidak dapat mengikuti gerakan Koai Atong, tidak tahu bagaimana orang itu dapat meluputkan diri dari cengkeraman 3 orang dan tahu-tahu sudah menyelonong masuk. Dari heran mereka menjadi malu dan marah. Otak miring, perlahan jalan. Kau tidak boleh masuk, bentak mereka sambil lari mengejar. Sekarang mereka mengambil keputusan untuk tidak bersikap lemah lagi, kalau perlu orang gila itu harus dipukul. Akan tetapi ketika mereka maju untuk mencengkeram dan memukul, tanpa menoleh Koai Atong menggerakkan kedua lengannya ke belakang. Sekaligus dia menangkis tangan 3 orang tosu itu dan, 3 orang tosu itu terjengkang dan roboh. Hal ini terlihat oleh beberapa orang tosu lain. Mereka menjadi marah dan bersama 3 orang tosu pertama yang sudah bangun lagi, sekarang ada 7 orang tosu mengejar Koai Atong dengan marah-marah. Tosu-tosu ini serentak berhenti mengejar ketika mendengar suara halus dari dalam kelenteng, jangan ganggu dia. Biarkan Koai Atong masuk ke dalam. Itulah suara Lian Butojin ketua Hoa San Pai. Tentu saja para tosu itu tak berani membantah, apalagi setelah mendengar bahwa orang tua yang seperti berotak miring itu adalah Koai Atong seorang Kang Ou yang sudah pernah mereka dengar namanya sebagai seorang yang berilmu tinggi akan tetapi yang berwatak seperti bocah. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela napas ketika Koai Atong yang mendengar suara Lian Butojin itu kini menoleh kepada mereka, menyeringai dan meleletkan lidah seperti seorang anak nakal mengejek anak-anak lain. Satu-satunya orang yang agak ditakuti oleh Kua Hong adalah Lian Butojin. Kakek gurunya ini orangnya sabar sekali, bicaranya halus dan tidak pernah bersikap galak. Akan tetapi bagi Kua Hong, pandang mata kakek gurunya itu amat tajam dan langsung menjenguk isi hati orang, kadang-kadang berkilat dan membuat hatinya mengkeret. Maka sekarang ia berlutut dengan hormat di depan kakek gurunya yang duduk bersila di atas lantai bertilam kasur tipis. Koai Atong yang memasuki ruangan itu sambil celingukan dan peringas-peringis, setelah melihat kakek yang berjenggot panjang itu, segera pula menjatuhkan diri berlutut di sebelah Kua Hong. Lian Butojin mengelus-elus jenggotnya yang panjang, tubuhnya yang tinggi kurus itu duduk bersila tegak, tongkat bambunya yang membuat namanya amat terkenal itu terletak di sebelah kirinya. Bibirnya tersenyum dan dia mengangguk-angguk senang.
Bagus, Hong Hong, kau sudah datang. Koai Atong, terima kasih atas jerih payahmu mengantar dia ke sini. Bagaimana dengan gurumu? Koai Atong mengangkat muka memandang. Suhu, entah di mana sekarang. Ticu mohon Totiang suka mintakan maaf kepada Suhu kalau kelak Suhu marah dan menghajar Ticu. Tidak mestinya Ticu sampai ke Hoasan. Dengan sabar Lian Butoji mengangguk-angguk. Tentu saja, jangan kau khawatir. Gurumu Giam Kong Wesio takkan marah apabila dia tahu bahwa kau mengantar cucu muridku ke sini. Kalau kau kembali dan bertemu padanya, sampaikan salamku kepadanya. Koai Atong hanya mengangguk-angguk. Hua Hong ingin sekali bertanya tentang ayahnya kepada kakek gurunya itu, akan tetapi di depan kakek itu, entah mengapa, mulutnya sukar dibuka. Kakek yang sudah kenyang makan asam garam penghidupan itu, sekali pandang saja dapat menduga apa yang dipikirkan Hua Hong.